Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 31 Film. Bebas bahas di sini ya. Bebas mau ngebahas apa aja tuh bebas di sini ya. Masih senang-senangnya, masih pengen-pengennya ngebahas tentang nunukan gitu. Dari hal yang A, hal B, C, D, semuanya yang ada di nunukan. Biar orang tahu. Jangan sampai nanti ada yang kagak tahu lagi nunukan itu ada di mana ya. Contohnya kemarin kayak ya, nggak bosan-bosan kita kasih tahu. Nunukan ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Rombengan. Nah, kalau orang nunukan sih bilangnya tuh Roma, ya nggak tahu Roma, Rombengan, Rombengan. Orang pendatang itu cakar biasanya, tapi orang lama di sini bilangnya Rombengan. Yang lebih lama lagi atau udah dedengkot nyebutnya tuh Roma ya, Pasar Baru punya hal. Kalau dulu Pasar Rombengan hanya ada di Pasar Baru, sekarang semenjak adanya Jalan Lingkar juga jualan di Jalan Lingkar. Cuman bedanya di Jalan Lingkar ini sore. Kalaunya Rombengan itu pagi sampai siang. That's good. Kita bahas dari ini aja dulu deh. Sejarahnya. Nah, sejarahnya ini ya wajar ya kalau dari segi geografis kan Nunukan ini kan terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia gitu. Nunukan belum punya mall, Nunukan jarang punya baju branded. Wah, apalagi pada zaman itu belum musim-musimnya pesan online kali ya. Terus barang Rombengan juga bukan sembarang barang Rombengan gitu. Isinya tuh branded semua gitu, mulai dari Louis Vuitton, Gucci, dan semuanya ada di situ lah. Adidas, Nike, Puma, semuanya ada di situ. Cuman ya kondisinya ya tergantung keberuntungan lagi gitu. Ada yang dapatnya bagus, ada yang dapatnya jelek. Barang Rombengan ini kalau dibilang terlarang itu enggak sih, ilegal juga enggak ya. Pertama didukung oleh kearifan lokal juga, terus filosofi larangannya juga itu nggak bisa gitu, karena lebih mendasar pada Permendak nomor 51 tahun 2015. Dalam klausulnya itu kan mengingat dan menimbang hanya menitik beratan pada aspek kesehatan masyarakat. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada urusan pidana, denda administrasi, itu tidak ada. Jadi lebih kepada titik beratnya ke titik kesehatan. Misalnya baju bekas, celana bekas, dan lain-lain gitu. Takutnya nanti kan celana itu bekas orang yang berpenyakit, mungkin HIV/AIDS, atau mungkin gatal-gatal, atau mungkin kena ajab. Dan itu sangat menolong sekali, yang membuat kita itu jadi hype. Makanya sempat ada yang bilang busananya orang Nunukan itu ya dari itu gitu ya, di luar dari ketersinggungan dan lain-lain, karena dengan itu kita kelihatan kayak lebih branded aja gitu ya. Nyesel kita pertama kalau ke Balikpapan kita beli di store-nya Nike atau store-nya Adidas dan lain-lain, kita beli dengan harga yang cukup wow, misalnya 2 juta, 1 juta, 800, 700. Ketika di Rombengan 150.000, 50.000, bahkan ada yang ya paling tinggi itu kalau nggak salah 250.000 lah paling tinggi waktu itu, sekitar tahun 2015, 16, 17, 18. Nah, tapi nggak tahu akhir-akhir ini, mungkin setahun terakhir atau 2 tahun terakhir, harga barang-barang di Rombengan udah mulai naik. Nggak tahu kenapa penyebabnya, mungkin karena distribusi yang sulit dari sebelah, apalagi semenjak corona juga. Bisa mengangkut 10 bal, sekarang cuma bisa ngangkut 5 bal, ya otomatis harganya naik kayak gitu. Dan kita harus ngerti juga. Terus sepatu juga, wah ini ya, saya kan salah satu penggemar pengoleksi sepatu juga gitu. Kalau dulu beli sepatu Converse, Adidas, Nike yang harganya mungkin bisa pernah sampai dapat harga 50.000, 150.000, sekarang jangan harap. Sekarang itu rata-rata itu dijual di situ ada yang 300.000, 400.000. Kayak gitu. Jadi udah mulai gila sih. Air Jordan 1, 2, 3, 4 itu ada yang harganya mulai dari 400.000 sampai 700.000 di Rombengan, Pasar Baru, bro. Ini menurut perspektif saya sih. Kalau kalian sahabat 31 punya pendapat lain, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kenapa bisa nyebabnya naik nih ya. Terus yang kedua, mungkin ada bahasa katanya tuh si penjual udah tahu merek katanya. Kalau dulu kan bebas. Kalau dulu tuh katanya bahkan penjual tuh kagak tahu yang namanya ini Nike, Adidas, apa segala macam. Bodoh amat. Yang penting tuh barang satu bal dibuka, dibeli, habis. Dan saya jamin sih di sini rata-rata made in-nya tuh made in Cina. Jarang sih made in Vietnam, ada juga gitu. Jadi bisa dibilang kualitasnya tuh majos lah. Ketika dulu harga mungkin yang masih sepatu 150.000, ketika si penjual tahu brand, dia bakal jual lebih gitu loh. Jadi bisa jadi, mungkin kemungkinan kayak gitu. Betul atau tidak ya dari kalian lagi gitu. Boro-boro mau beli yang lihat harganya 400.000, 700.000, mending beli baru kayaknya ya. Jadi dapat kualitasnya juga, masih kinclong juga kayak gitu loh. Jadi Rombengan sekarang udah beda kayak dulu sih, nggak tahu kenapa juga. Bukan hanya sepatu, di situ juga ada baju, ada celana, ada
kaos-kaos dan semuanya lah, segala macam. Bahkan yang lebih parah, bukan parah sih, saking banyak itu ada jual daleman juga bro, jual BH, jual sempak. Ini kagak tahu sih siapa yang beli ya. Tapi kalau kayak jual, sorry nih ngomong kayak gini ya, tapi kalau ngomong jual BH ada yang beli sih ya katanya nggak apa-apa juga. BH kan toh cuma di dada doang gini. Nah ini sempak. Lu pinjem punya temen gimana rasanya tuh? Apalagi ya udah sih, ada juga cara mengatasinya kan, ketika kita beli kita rendam dulu pakai air panas, direbus lah bahasanya. Jadi biar kuman-kumannya dan virus-virusnya, bakteri semuanya mati gitu katanya. Setelah direndam direbus di air panas, baru direndam di deterjen, sehingga menurutnya itu udah steril. Ya heran juga sih gitu. Cuman seumur umur sih kagak pernah juga sih beli celana di situ, sama beli boxer atau beli sempak di situ. Kayaknya aneh sih rasanya. Kayak mana ya? Ngerasa ya sih? Kita udah mulai kesel, yang dulu harganya segini sekarang udah gini, sampai ada yang bilang belagu ya kan. Rombengan baja nih kenapa harganya segini? Ya, ada juga kayak gitu. Tapi kan jangan langsung marah juga bro, kita juga harus tahu kenapa dia sampai mahal kayak gitu. Ya mungkin 2 faktor tadi, mungkin pertama distribusinya, yang kedua ya karena merek. Itu sih kayaknya. Jadi kita ya simpelnya, lu ada duit lu pengen beli lah gitu aja lah. Kalau emang kagak ada ya lu gak usah beli gitu, gak usah ngehina. Biasanya bongkar baru informasinya sih dari tahun ke tahun juga, setiap hari Jumat itu pasti baru. Jadi freshnya tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu itu masih fresh. Kalau udah Senin sampai Kamis biasanya udah pada habis tuh yang bagus-bagus. Katanya sih kayak gitu. Tapi emang bener, banyak sih, bukan cuma kalangan bawah aja, kalangan atas juga sering ke situ juga karena mencari barang branded itu tadi. Dan kalangan atas juga mungkin dia sifatnya mengkoleksi gitu mungkin. Terus kenapa sih rombengan ini masih ada dan tetap ada, tidak bisa dihapuskan? Ya nggak bisa, karena ini udah bawaan dari dulu gitu, kayak kebudayaan dan tradisi dari dulu, kearifan lokal gitu. Dan ini adalah salah satu cara atau sistem untuk memutar perekonomian di kalangan bawah kayak gitu. Kalau udah kayak gini mungkin ekonomi juga susah gitu. Ya, kita tahu sendiri lah, Nunukan cuma punya DMT, bintang mode, busananya orang Nunukan. Terus juga ada satu lagi tips ya, kalau misalnya lu pengen cari sepatu kayak gitu, jangan ambil yang kiri, jangan. Jadi harus pegang yang kanan dulu. Jadi misalnya ada sepatu di Ambur gitu kan, sambil dipilih pegang aja dulu yang kanan. Kalau emang tertarik, yang satu lagi pegang yang kiri bakal kalah gitu. Katanya sih kayak gitu. Tas Hermes, tas Gucci di sini lagi gokil, harganya cuma 150.000, 300.000, padahal aslinya kan bisa jadi jutaan kali ya kalau baru kali ya. Buat Sobat 31 yang punya asumsi lain atau punya pendapat lain tentang rombengan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, bye.